Ya, kita mulai belajar hadis yang sudah dihafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Hadis yang pertama, an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. An Amirul Mu'minin, dari Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar bin Khattab, beliau adalah khalifah yang kedua setelah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau dipilih menjadi khalifah oleh Abu Bakar. Jadi beliau ditunjuk langsung oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma sebagai pengganti beliau menjadi khalifah, pemimpinnya kaum mukminin di zaman itu. Berbeda dengan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Bakar itu menjadi pemimpin setelah para sahabat bermusyawarah atau mengadakan syura di antara para sahabat dan menetapkan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu sebagai pemimpin kaum mukminin. Dan Umar berbeda. Umar menjadi pemimpin bukan dengan syura, dengan musyawarahnya para sahabat, namun dengan ditunjuk langsung oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu sebagai pemimpin pengganti beliau, untuk memimpin kaum mukminin di masa itu. Jadi terjadinya pemimpin itu bisa jadi, atau pemilihan pemimpin itu bisa jadi dengan syura, dengan orang-orang petinggi pemerintahan itu bermusyawarah menunjuk salah satu di antara orang yang dimusyawarahkan untuk menjadi pemimpin. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi wafat. Jadi setelah Nabi wafat, para sahabat, beberapa orang di antara mereka itu bermusyawarah, syura, mengadakan musyawarah untuk menunjuk satu pemimpin yang menggantikan posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin kaum mukminin. Maka dipilihlah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika itu. Dan dengan cara yang kedua, yaitu dengan menunjuk, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Sebelum beliau wafat, beliau menunjuk atau memilih Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai pemimpin kaum mukminin setelah beliau wafat. Maka cara ini cara yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memilih pemimpin. Ada cara-cara yang lain yang tidak termasuk dari apa yang dicontohkan oleh para sahabat yang sekarang terjadi di negara kita, seperti pemilihan umum,
itu sebenarnya cara yang tidak sesuai dengan syariat, ya. Memilih pemimpin dengan cara voting, ya, atau dipilih dari suara masyarakat, ya. Suara yang paling banyak itulah yang menjadi pemimpin. Semua masyarakatnya memilih. Itu cara yang tidak sesuai dengan syariat sebenarnya. Namun tatkala itu sudah terjadi dan pemimpin pun sudah ditentukan, maka tidak ada pilihan lagi bagi masyarakatnya, melainkan dia harus taat kepada pemimpin yang sudah ditentukan tersebut, yang sudah diresmikan sebagai pemimpin, ya. Jadi walaupun, ya, pemimpin itu dia memimpin atau mendapat kepemimpinannya dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat, maka bagi rakyatnya wajib untuk taat kepada pemimpinnya selama pemimpinnya tidak menyuruh kepada kemaksiatan, ya. Hal yang lain juga, ya, seseorang bisa mendapatkan kepemimpinannya yaitu dengan menguasai tempat tertentu. Dia menjajah, dia kuasainya, direbutnya, ya, suatu tempat atau suatu negara, lalu dia menjadi pemimpin di tempat tersebut, maka dia sah menjadi pemimpin dan wajib bagi masyarakatnya untuk mentaatinya, walaupun sebenarnya cara seperti itu tidak benar. Cara mendapatkan kepemimpinan seperti itu tidak benar, tidak sesuai dengan syariat. Namun tatkala sudah menjadi pemimpin, bagi masyarakatnya wajib taat kepada pemimpinnya, ya. Selama pemimpinnya tidak menyuruh kepada kemaksiatan, ya. Maka itulah cara Islam dalam bersikap, ya. Memilih pemimpin ada aturannya, dan menaati pemimpin pun ada aturannya, ya. Jadi salah bagi kita yang mungkin, ya, sebagian orang memahami, ya, kalau di suatu negara tidak menjalankan syariat berarti pemimpinnya tidak wajib ditaati. Itu salah, ya. Kalau pemimpinnya menang pemilu atau dia mendapatkan kedudukannya, kepemimpinannya dengan cara yang tidak sesuai syariat, lalu tidak wajib taat, itu salah, ya. Jadi apapun, bagaimanapun dia mendapatkan kedudukannya, kursi kepemimpinannya, kalau dia sudah jadi pemimpin, taat, wajib taat bagi masyarakatnya, ya. Bagi masyarakatnya wajib taat kepada pemimpinnya selama pemimpinnya tidak menyuruh dia untuk bermaksiat, ya, seperti itu. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini ada kalimat sami'tu, aku mendengar langsung, ya. Ini kata-kata sami'tu ini lebih kuat dibandingkan hadis yang menggunakan kata an, ya. Jadi ada hadis, ya, kita tulis saja biar jelas. Sini katanya. Ya. Jadi ada hadis sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak hadis seperti ini. Ada juga hadis yang an Rasulillah.
an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana yang lebih kuat hadisnya? Lebih kuat yang ini. Kenapa? Karena para perawi, karena rawinya yang meriwayatkan hadis tersebut dia mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata sami'tu itu menunjukkan rawinya mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Berbeda dengan an, ya. Kalau an itu bisa saja, ya, rawinya itu tidak mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Contohnya sekarang misalnya Ana mengatakan kepada kalian, ya, saya dapat dari misalnya, ya, Ana kasih kabar kepada kalian, hari Kamis kita libur, dan itu kabar dari Ustadz Ahmad Zainuddin. Hari Kamis kita libur, dan itu kabar dari Ustadz Ahmad Zainuddin. Maka kata-kata ana itu kabar dari Ustadz Ahmad. Berbeda dengan kalau ana katakan seperti ini, hari Kamis kita libur, dan itu kabar langsung saya dengar dari Ustadz Ahmad Zainuddin. Berbeda. Yang pertama tadi apa? Dan itu dari Ustadz Ahmad. Dari Ustadz Ahmad, kata Ustadz Ahmad, hari Kamis ini kita libur. Bisa saja sebenarnya ana yang memberikan kabar kepada kalian itu mendapat kabar seperti itu bukan dari Ustadz Ahmadnya langsung, tapi dari Ustadz Arif misalnya. Jadi ana dengar Ustadz Arif berkata, kata Ustadz Arif, kata Ustadz Ahmad, Ustadz Arif berkata, kata Ustadz Arif, hari Kamis libur, kata Ustadz Ahmad. Jadi ana langsung katakan, kata Ustadz Ahmad libur hari Kamis. Itu kalau pakai an, ya. Tapi kalau pakai sami'tu, nah ini lebih kuat. Berarti dia mendengar langsung dari Ustadz Ahmad, ya. Jadi seperti itu. Jadi kata-kata sami'tu pada hadis itu lebih kuat daripada dibandingkan pakai dengan menggunakan kata an, ya. Seperti itu. Maka di hadis ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kata-katanya menggunakan sami'tu, ya. Yaqulu, Nabi bersabda, apa isi hadisnya? Innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal-amal, perbuatan-perbuatan itu tergantung dengan niatnya, ya. Dia sangat berkaitan dengan niatnya, ya. Mesti orang melakukan sesuatu dengan sadar itu mesti ada niatnya. Mustahil tidak ada niatnya, ya. Mustahil. Kalian mau minum, ya, tiba-tiba tangan kalian bergerak, tiba-tiba gelasnya kalian dekatkan ke mulut, airnya kalian minum, mustahil kalau itu kalian lakukan tanpa niat, ya. Mustahil kalau itu bergerak sendiri, ya. Kalau kalian melakukan itu dalam keadaan sadar, mustahil itu bergerak sendiri. Padahal kalian tidak mau minum, tiba-tiba tangannya bergerak sendiri, ya. Itu mustahil, ya. Dan itu bisa terjadi kalau kalian waktu tidur saja, ya. Orang bergerak tanpa niat itu bisa terjadi kalau dia dalam keadaan tidak sadar, ya. Dalam keadaan mabuk, dalam keadaan tidur. Itu bisa terjadi kalau
bisa terjadi seseorang melakukan sesuatu tanpa niat. Tapi kalau seseorang dalam keadaan sadar lalu dia melakukan sesuatu, dia katakan tanpa niat, maka itu mustahil, ya. Maka itu mustahil, kecuali gerakan-gerakan yang memang tidak bisa dia tidak sanggup untuk dia lawan, ya. Makanya kata para ulama, ya, niat itu pekerjaan hati, ya. Niat itu pekerjaan hati, ya. Dan niat itu sangat mudah untuk dilakukan, ya, tanpa harus bersusah payah untuk menumbuhkan niat, karena dia pekerjaan hati, ya. Langsung ketika kita menginginkan sesuatu, dan itulah niat kita berarti, ya. Maka mustahil, ya, orang yang sholat, ya, dia sudah menghadap ke kiblat, dia sudah berdiri, dia mengucapkan takbir, ya, lalu dia mengatakan dia belum berniat untuk sholat. Nah, ini tidak benar, ya. Karena dengan dia berdiri, dia menghadapkan ke kiblat, dia gerakkan tangannya, mengangkatkan tangan untuk bertakbir, maka di sanalah sudah ada niat untuk mengerjakan sholat, ya. Maka tidak usah, ya, capek-capek kita menumbuhkan niat yang sebenarnya itu sangat gampang untuk dilakukan, ya. Perkara yang sangat gampang adalah menumbuhkan niat, ya. Dia tiba-tiba langsung ada, ya. Tidak usah bersusah payah, ya, untuk menumbuhkan niat di dalam hati, ya. Makanya kalau sholat itu tidak perlu was-was dalam berniat, ya. Ada sebagian orang kalau sholat dia berkali-kali takbirnya, ya. Kenapa? Karena dia beranggapan sangat susah menumbuhkan niat di dalam hatinya, ya. Dia ketika takbir Allahu Akbar, diulangi lagi, Allahu Akbar, diulangi lagi, ya. Kata dia apa? Susah untuk meletakkan niatnya. Itu salah, ya. Seperti itu keliru. Karena niat itu sangat mudah untuk dilakukan, ya. Dan tidak perlu diucapkan, ya. Niat tidak perlu diucapkan, ya, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin. Itu enggak perlu diucapkan seperti itu, ya. Karena niat itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan mulut, ya. Mulut dia mengucapkan zikir, takbir, ya, bacaan-bacaan, ya. Adapun niat itu adalah pekerjaan hati, ya. Makanya kata para ulama, ya, seseorang walaupun sebenarnya mulutnya salah dalam mengucapkan tapi hatinya benar, maka sholatnya sah. Misalnya sholat zuhur, ya, berdiri sholat zuhur, namun dia ucapkan usolli fardhal asri arba'a raka'atin, atau dia salah dalam mengucapkan usolli fardhal asri raka'ataini, ya. Namun di hatinya dia sholat zuhur 4 rakaat, ya. Dia tadi mengucapkan apa? Sholat asar 2 rakaat, maka sholatnya sah. Yang dilihat itu hatinya, bukan ucapan mulutnya, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi niat adalah perbuatan hati yang sangat mudah. Jadi tidak usah bersusah payah untuk menumbuhkan niat, ya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Niatnya buruk, maka dia akan mendapatkan keburukan. Niatnya jahat, maka dia akan mendapatkan balasan. Niatnya baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan, ya. Jadi dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan pekerjaan baik itu bisa menjadi jahat dengan niat yang jahat, ya.
Jadi pekerjaan baik itu bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk, ya. Tergantung niatnya. Orang sholat itu pekerjaan baik, ibadah, ya. Sholat itu ibadah kalau niatnya ibadah. Tapi kalau sholat niatnya untuk dilihat, riya, untuk dipuji, bukan pahala yang dia dapatkan. Dia akan mendapatkan dosa dari pekerjaan dengan niat yang buruk tersebut, ya. Tapi kalau pekerjaan buruk itu nggak bisa diniatkan untuk baik. Jadi pekerjaan buruk dia tetap buruk walaupun niatnya baik. Contohnya mencuri, ya. Mencuri itu perbuatan buruk. Dia tidak bisa menjadi baik kalau diniatkan dengan niat yang baik, nggak bisa. Pekerjaan buruk tetap selamanya dia akan buruk walaupun dengan niat yang baik. Misalnya mencuri agar untuk bersedekah atau berinfak ke masjid. Jadi dia mencuri niatnya apa? Untuk bersedekah ke masjid. Baguskah itu? Ya, tidak bagus, ya. Itu tidak baik, sesuatu yang buruk. Walaupun niatnya baik namun pekerjaannya buruk, maka tetap keburukan yang akan dia dapatkan, ya. Jadi pekerjaan baik itu memerlukan kepada niat yang baik, ya. Dan pekerjaan yang baik bisa berubah menjadi buruk karena niat yang buruk, dan pekerjaan yang buruk tidak bisa menjadi baik hanya karena niat yang baik, ya. Seperti itu. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka betul hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ini masalah niat, ya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Siapa yang tujuan hijrahnya untuk dunia yang dia inginkan, aw imra'atin yankihuha, atau yang dia inginkan adalah perempuan yang ingin dia nikahkan, ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan hijrah tersebut, ya. Jadi dia hanya mendapatkan dunianya saja, dia tidak mendapatkan akhirat pahala yang Allah Ta'ala janjikan, ya. Di awal-awal Islam, ya, orang-orang Muslim itu diwajibkan untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Di awal-awal Islam mereka wajib berhijrah bagi yang mampu, yang bisa untuk berhijrah, ya. Karena mereka orang-orang Muslim, ya, di Mekah mereka ditindas. Mereka tidak bisa menjalankan syariat dengan bebas, ya. Mereka ditindas, mereka tidak boleh beragama Islam, mereka tidak boleh beribadah, maka diwajibkanlah bagi mereka untuk berhijrah. Nah, disinilah, ya, Nabi SAW memperingatkan, ya, kepada sahabatnya, ya, untuk membenarkan niat dalam berhijrah. Siapa yang memang hijrahnya untuk menyelamatkan agamanya, untuk tenang beribadah, ya, agar bisa menjalankan syariat dengan bebas, maka dialah hijrah yang benar. Maka dialah hijrah untuk Allah dan Rasulnya. Tapi siapa yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, ya, untuk hanya berdagang, hanya karena menikahi perempuan Madinah, maka itulah yang akan dia dapatkan, adapun pahala dia tidak akan mendapatkannya, ya. Jadi inilah pentingnya niat dalam amal perbuatan yang kita lakukan, ya. Di sini ada beberapa pembahasan, ya. Di antaranya adalah fungsi niat, ya.
fungsi niat itu ada dua, ya. Fungsi niat ada dua, ya. Yang pertama adalah membedakan antara adat dan ibadat, ya. Membedakan antara adat dan ibadat, ya. Jadi fungsi niat itu ada dua. Yang pertama, membedakan antara adat dan ibadat. Orang bisa saja, ya, pekerjaannya itu sama, namun satunya berpahala, satunya tidak mendapatkan apa-apa, ya. Contoh, ya, orang yang tidak makan, dia tidak makan dari subuh sampai maghrib. Tidak makannya karena apa? Karena tidak selera, ya. Karena sakit, atau karena memang tidak punya makanan. Apakah ini berpahala? Tidak berpahala, karena tidak ada niat puasa di dalam dirinya. Tapi orang yang kedua, dia tidak makan dari subuh sampai maghrib, tapi ternyata berpahala. Kenapa? Karena ada niat puasa di dalam dirinya. Maka tidak makan itu perbuatan yang adat, yang biasa. Ada yang dapat pahala, ada yang tidak dapat pahala. Kenapa? Karena dibedakan dengan niat. Niatlah yang membedakan dua orang yang tadi. Satunya niatnya ya cuman tidak makan, ya, cuman tidak selera. Satunya niatnya berpuasa. Maka yang berpuasa dapat pahala, yang tidak berpuasa walaupun tidak makan dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Ada lagi orang yang mandi di hari Jumat, ya. Mandi, ya. Ada orang yang mandi hanya niatnya membersihkan badan saja, ya. Karena kebiasaan dia mandi, ya mandi, ya. Karena dia habis bekerja, ya dia mandi, ya. Ini tidak dapat pahala. Tapi ada orang yang mandi karena dia mengerjakan sunnah, mandi sunnah di hari Jumat. Padahal sama pekerjaannya, sama-sama mandi, sama-sama basah, ya. Tapi satunya berpahala, satunya tidak berpahala. Itu kenapa? Karena dibedakan dengan niat, ya. Nah, seperti itulah fungsi niat. Yang pertama yaitu membedakan antara adat dan ibadat, ya. Yang kedua adalah fungsi niat membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain, ya. Fungsi niat yang kedua adalah membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lain, ya. Jadi fungsi yang kedua adalah dia membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain, ya. Orang sholat di masjid jam 9 pagi, sholat 2 rakaat. Apakah kita katakan dia sholat duha? Belum tentu, ya. Bisa saja dia sholat tahiyatul masjid, bisa saja dia sholat sunnah wudu, atau bisa jadi dia sholat wajib, sholat subuh yang terlambat. Dia baru bangun jam 9 pagi karena begadang. Jam 9 langsung dia berwudu, langsung dia pergi ke masjid, langsung dia sholat subuh, ya kan? Maka bisa jadi sholatnya sama, namun ibadahnya berbeda, ya. Jadi fungsi yang kedua adalah membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain, ya. Membedakan antara ibadah sunnah dan ibadah yang wajib, ya. Maka inilah fungsi niat, ya. Dua inilah fungsi dalam niat dalam ibadah kita, ya. Dan niat juga bisa menjadikan sesuatu yang adat menjadi ibadat, ya. Jadi niat juga bisa menjadikan sesuatu yang adat, sesuatu yang kebiasaan, sesuatu yang mubah itu bisa dijadikan ibadah, bisa berbuah pahala, ya. Seperti tidur, ya.
Tidur kita kan, kita tidur nggak berdosa kan? Tidur siang, tidur nggak berdosa. Tapi ternyata tidur kita itu bisa berbuah pahala. Ya. Tidur kita bisa berbuah pahala. Kenapa? Karena ada niat yang baik di dalam diri kita. Kita tidur dengan niat apa? Agar bisa bangun malam, agar kondisi kita fit untuk mengerjakan sholat malam, agar tidak malas dalam beribadah di malam hari. Maka tidur siangnya bukan lagi sesuatu yang mubah, maka tidur siangnya menjadi ibadah, ya, berpahala, ya. Kenapa? Karena dia niat, ya, karena ada niat di dalam dirinya, ya. Jadi seperti itu. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya memang menuju Allah dan Rasulnya, maka betul hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya. Hijrah itu artinya apa? Hijrah itu berpindah dari tempat ke tempat yang lain. Hijrah Nabi SAW itu dari Mekah menuju Madinah, ya. Berpindah tempat dari Mekah ke Madinah, ya. Itu hijrahnya Nabi SAW, ya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan siapa yang hijrahnya untuk dunia atau menginginkan perempuan yang ingin dinikahinya, maka itulah hijrahnya, ya. Dia tidak mendapatkan apa-apa, ya. Dan ini hijrah makani, ya, hijrah dari tempat ke tempat yang lain, ya. Ada istilah yang sekarang yang populer, ya, dikatakan hijrah juga, namun sebenarnya itu bukan hijrah makani, ya. Jadi hijrah itu bermacam-macam, ya. Kalau hijrah yang seperti yang di hadis ini hijrah makani, ya, hijrah dari tempat ke tempat yang lain. Ada yang namanya hijrah juga, yaitu seseorang meninggalkan masa-masa jahiliyahnya menuju berubah kepada hal-hal yang baik, ya. Seperti misalnya dulu dia adalah preman, lalu sekarang dia adalah penuntut ilmu misalnya. Maka kita katakan orang itu sudah berhijrah, ya. Dia dulu adalah seorang preman, sekarang dia seorang penuntut ilmu. Maka dia berhijrah, kita katakan. Dan itu bukan hijrah makani, bukan hijrah dari tempat ke tempat, tapi hijrah amali namanya. Hijrah amali. Hijrah dari amal buruk kepada amal yang baik, ya. Dulu dia pemain musik, sekarang dia Masya Allah jadi imam tetap di masjid dan dia meninggalkan musik, ya. Ini namanya hijrah amali. Hijrah dari perbuatan buruk menjadi kepada perbuatan yang baik, ya. Maka ini juga dikatakan hijrah, ya. Tapi ada orang yang menganggap hijrah juga, ya. Dulu pemain musik rock, sekarang pemain musik religi. Itu tidak benar, ya. Yang namanya musik semuanya haram, ya. Dan itu bukan hijrah namanya, ya. Dulu pemain musik rock, sekarang pemain musik religi. Ini sebenarnya dia hijrah dari sesuatu yang dia tahu itu buruk kepada sesuatu yang dia tidak tahu itu buruk. Dan ini lebih bahaya. Dia menganggap musik religi itu adalah musik Islami yang tidak dosa. Ini bahaya. Seseorang kalau mengerjakan keburukan namun dia tidak tahu itu buruk, ini bahaya, ya. Apalagi dia menganggap perbuatan itu baik, ini lebih bahaya. Karena dia susah untuk diajak bertaubat, ya. Kita katakan musik itu haram. Walaupun kamu mengatakan itu musik religi, musik Islami, itu musik tetap haram. Maka dia katakan apa?
ini bagus. Susah orang-orang seperti ini untuk diajak untuk bertaubat. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang dia anggap baik, padahal itu perbuatan yang buruk, ya. Maka bahaya. Orang-orang yang menganggap seperti ini bahaya, ya. Orang-orang yang menganggap dia hijrah dari musik rock ke musik religi, dia menganggap itu adalah perbuatan yang baik, ini lebih bahaya daripada dia yang dulu, ya. Mending kamu yang dulu, kamu tetap di musik rock, namun kamu menyadari kesalahanmu, itu lebih baik daripada kamu musiknya sekarang musik kamu katakan itu islami, kamu katakan itu baik, ya. Lebih baik yang dulu daripada sekarang, ya. Karena dia tertipu dengan setan, ya. Orang-orang yang seperti ini dia tertipu dengan langkah-langkah setan. Jadi setan ingin menjerumuskan dia kepada sesuatu yang lebih buruk, tapi sesuatu yang lebih buruk itu dianggap dia sesuatu yang baik, ya. Bahkan dia menganggap itu bagian dari agama, ya. Maka ini lebih buruk daripada sebelumnya, ya. Ya, 2 menit lagi. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Ada pertanyaan? Angkat tangannya kalau ada. Tulis kalau mau ditanya, ada yang ditanyakan. Iya, hadis selanjutnya dihafal juga ya. Selasa depan insya Allah ana tanyakan lagi, ya. Hadis yang kedua juga kalian hafal minggu depan, ya. Bagi yang tidak hafal maka nilainya akan ana kurangi, ya. Ya, waktunya habis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.